Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek geometri yang berjudul Visualisasi Konsep Proyeksi dalam Geometri menggunakan GeoGebra. Dalam proyek ini saya akan membahas 3 studi kasus yang berkaitan dengan konsep proyeksi dalam geometri. Melalui visualisasi menggunakan GeoGebra ini dapat diamati secara lebih jelas dan interaktif. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Reva Aprilza Lukmana dengan NPM 253100017, mata kuliah yaitu Geometri Dasar. Baik, saya akan memulai dengan materi pertama yaitu teorema, proyeksi, dan garis istimewa pada segitiga siku-siku menggunakan studi kasus menara pemancar dan kabel penyangga. Yaitu, sebuah menara memiliki tinggi 8 meter dari puncak menara dipasang kabel penyangga menuju tanah sehingga membentuk segitiga siku-siku. Jarak kabel terhadap menara dapat berubah dari 4 meter hingga 12 meter. Melalui GeoGebra ini, saya akan menentukan panjang kabel, titik proyeksi, dan garis tinggi yang terbentuk. Oke teman-teman, sebelum membuat objek geometrinya, saya akan meletakkan judul terlebih dahulu. Agar tujuan simulasi ini dapat diketahui dengan jelas, saya meletakkan judul di bagian atas agar mudah dibaca dan menjadi identitas simulasi yang akan kita buat. Oke, sekarang saya membuat slider. Slider ini digunakan agar bentuk segitiga dapat berubah secara dinamis. Variabel yang saya gunakan adalah D, itu menyatakan jarak kabel terhadap menara. Minimumnya 4, maksimal 12, kenaikannya 0,1. Nah, saya membuat slider ini agar panjang alas dapat berubah secara dinamis nantinya. Slider ini akan menggerakkan titik B sehingga ukuran segitiga itu dapat berubah. Oke, di sini saya selanjutnya akan membuat titik A sama dengan 0,0. Titik A ini merupakan kaki menara yang berada di permukaan tanah, teman-teman. Ini acuan seluruh bangun yang akan kita buat nanti ya. Selanjutnya kita menentukan titik B. B sama dengan D,0. Nah, titik B ini merupakan ujung kabel yang menyentuh tanah. Posisi titik B ini dibuat bergantung pada slider. Nah teman-teman, jadi ketika slider digeser ke kanan, titik B bergerak menjauhi menara. Ketika slider digeser ke kiri, maka titik B ini bergerak mendekati menara. Oke. Selanjutnya akan membuat titik C sama dengan 0,8. Nah, titik C ini merupakan puncak menara, nilainya 8. Ini menunjukkan bahwa tinggi menara itu 8 meter. Karena titik menara tetap, maka titik C tidak perlu menggunakan slider. Selanjutnya saya akan membuat bentuk segitiganya, ketik poligon, teman-teman ya. Poligon A, B, C. Nah ini teman-teman, perintah poligon ini membentuk segitiga secara otomatis. Segitiga ini yang mempresentasikan kondisi nyata yaitu menara, tanah, dan kabel penyangga. Oke, saya ingin memberi warna dulu terhadap poligon ini. Ketik poligonnya lalu pilih warna biru muda. Nah nih, biru muda. Transparan saya memberi warna biru ini agar bangun utama terlihat jelas. Transpirasi digunakan agar garis dan titik di dalam segitiga tetap dapat terlihat ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menghilangkan huruf kecil-kecil agar tidak terlalu ramai nantinya. Oke, sudah. Selanjutnya saya ingin membuat ruas AB teman-teman. Ketik segmen A, B. Nah, kita ubah namanya teman-teman AB. AB ini untuk mempresentasikan jarak kabel ke menara. AB ini berada di permukaan tanah sehingga dia berfungsi sebagai alas segitiga. Saya memberi warna hitam karena AB ini mempresentasikan permukaan tanah. Saya munculkan dulu. Ini saya munculkan nilainya.
Maaf teman-teman, salah. Sebentar ya. Munculkan nilai. Nah, sudah teman-teman. AB ini sama dengan 6. Oke, sebentar. Kita tambahkan teks teman-teman. AB sama dengan jarak kabel ke menara. Saya menambahkan di bawah sini tulisannya agar penonton langsung mengetahui fungsi ruas AB ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya saya membuat ruas AC. Ketik AC sama dengan segmen A, C. Lakukan langkah yang sama seperti tadi ini untuk membuat ruas AC. Nah ini teman-teman, ruas AC sudah terlihat. Nah ini merupakan sisi tegak segitiga siku-siku. Panjang AC ini 8 meter. Saya munculkan dulu nilainya. Sebentar teman-teman. Nah terlihat teman-teman AC sama dengan 8. Lalu saya ubah warnanya menjadi hijau. Saya memilih warna hijau agar menaranya ini mudah dibedakan dari kabel. Nah ini teman-teman, hijau. Jadi AC ini sudah terlihat ya 8. Saya akan menambahkan tulisan AC sama dengan tinggi menara yaitu 8 meter. Saya menambahkan tulisan ini agar informasi menara langsung terlihat pada gambar. Langkah selanjutnya saya membuat ruas BC. BC sama dengan segmen B, C. Ya, B, C. Oke, sudah ada ya teman-teman. Nah, ini ruas BC teman-teman. Puncak menara dengan tanah. Karena berada di depan sudut siku-siku, BC ini merupakan sisi miring segitiga teman-teman. Saya ingin memberi warna merah ya teman-teman, agar kabel ini menjadi fokus utama pada simulasi ini, dan akan saya tampilkan juga nilainya. Oke, saya juga akan memberi label tambahan teks yaitu BC sama dengan kabel penyangga. Saya menambahkan tulisan ini agar fungsi BC langsung dikenali ya teman-teman. Oke, bentar. Nih teman-teman, BC sama dengan 10. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan sudut siku-siku. Ketik angle B, A, C. Ya teman-teman, sudutnya keluar 90 derajat. Ini menunjukkan bahwa bangun yang terbentuk itu beneran segitiga siku-siku ya. Walaupun nantinya slider ini kita geser, tapi sudutnya itu tetap 90 derajat. Oke. Ya teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema Pythagoras teman-teman. Ini AB, AC, dan BC. Karena segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku, maka panjang AB ini dapat dihitung dengan teorema Pythagoras teman-teman. Oke, jadi AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat itu diketahui AB sama dengan D dan AC sama dengan 8. D kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan BC kuadrat. D kuadrat tambah 64 sama dengan BC kuadrat. Jadi BC sama dengan akar D kuadrat tambah 64. Oke, saya langsung masukkan ke GeoGebra-nya. Ketik panjang kabel sama dengan SQRT. Oke teman-teman, ini klik akar D kuadrat ditambah 64 teman-teman. Nah dengan rumus ini GeoGebra dapat menghitung panjang kabel secara otomatis teman-teman. Lihat, samakan dengan BC. Oke teman-teman, misal slider di angka 8
Nah, rumus ini sesuai dengan panjang kabel. Bisa dilihat panjang kabelnya sesuai dengan rumus Pythagoras tadi. Ini terbukti ya mengikuti arah gerakan slider. Sama teman-teman. Perhatikan. Ini mengikuti pergerakan slider ya. Jika panjang kabelnya 10, maka BC juga 10 teman-teman. Lihat ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya ingin membuat garis BC. Ketik G sama dengan lain B, C. Garis ini dibuat untuk membantu menentukan titik proyeksinya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya saya ingin membuat titik proyeksinya. Kita beri nama D sama dengan close point nih teman-teman. Oke, salah teman-teman, maaf. Ini langsung saja G, A. Nah, titik D ini sudah terlihat ya teman-teman. Titik D ini sebagai titik proyeksi. Titik D ini merupakan titik proyeksi dari titik A ke sisi miring BC teman-teman. Nah, proyeksi ini berarti bayangan tegak lurus suatu titik terhadap sebuah garis. Saya beri warna orange dulu teman-teman agar terlihat. Nah kan sudah. Lalu saya tambahkan teks D sama dengan titik proyeksi. Sebentar, titik proyeksi. Nah ini teman-teman, saya letakkan di sebelah D ini agar lokasi titik proyeksi ini mudah dikenali ya. Selanjutnya saya ingin membuat garis tinggi AD sama dengan segmen ketik A, D. Nah, saya membuat segmen AD ini garis tinggi atau garis istimewa. Garis tinggi ini adalah garis yang ditarik dari titik sudut, ini ya, titik sudut menuju sisi di depannya secara tegak lurus teman-teman. Perhatikan ya, ini tegak lurus ke sisi depannya. Saya ingin memberi warna ungu ya teman-teman. Dan saya ingin menampilkan nilainya. Nah, sudah muncul ya nilai AD teman-teman, sudah terlihat. Saya juga ingin menambahkan teks AD sama dengan garis tinggi. Nah, saya menambahkan tulisan ini agar langsung terlihat pada gambar. Oke, teman-teman, sudah terlihat ya. AD sebagai garis tinggi. AD ini saya tunjuk, ini disebut garis istimewa. Dan AD ini merupakan tinggi segitiga karena tarik dari A menuju sisi miring BC secara tegak lurus. Garis tinggi ini berperan penting dalam teorema proyeksi karena membentuk titik proyeksi D pada sisi miring BC, teman-teman. Nah, kan titik A ini adalah titik yang merupakan sudut segitiga siku-siku. Titik D adalah titik proyeksi pada sisi miring. Sedangkan AD, ruas AD ini merupakan garis tinggi atau garis istimewa pada segitiga siku-siku, teman-teman. BC ini merupakan sisi miring tempat garis tinggi ini terjatuh. Karena AD tegak lurus dengan BC, maka AD ini menjadi garis istimewa yang digunakan dalam teorema proyeksi. Nah, keberadaan sisi miring ini, ia membagi BC menjadi dua bagian, yaitu BD dan CD. Pembagian inilah yang menghasilkan hubungan pada teorema proyeksi. Oke. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, saya buat teksnya ini agar lebih mudah dipahami ya teman-teman. Saya membuat teorema proyeksi yang nantinya saya akan letakkan di pojok kanan atas. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Nah, oke. Selanjutnya AC kuadrat. Bentar teman-teman. Sama dengan CD dikali BC.
Oke. Ubah dulu ke teks. Selanjutnya AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Saya menambahkan kotak informasi ini agar rumus utama teorema proyeksi dapat terlihat langsung ya, sehingga penonton ini dapat menghubungkan gambar geometri dengan konsep matematikanya. Ntar saya letakkan di sini dulu teman-teman. Nah, bisa langsung dilihat ya teman-teman, nih rumusnya. Oke, selanjutnya titik A ini adalah kaki menara, titik B adalah posisi kabel pada tanah, dan titik C adalah puncak menara. Titik D ini adalah titik proyeksinya. AB adalah jarak kabel terhadap menara, dengan AC adalah tinggi menara, dan BC adalah kabel penyangga, sekaligus sisi miring segitiga. Dan AD ini adalah garis tinggi atau garis istimewanya teman-teman. Lalu pada bagian ini saya akan menjelaskan teorema proyeksinya. Titik D ini membagi sisi miring BC menjadi dua bagian, yaitu BD dan CD. Menurut teorema proyeksi, AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Artinya kuadrat panjang AB ini hasil kali BD dengan BC teman-teman. Oke, yang kedua itu kuadrat sama dengan CD dikali BC. Artinya kuadrat panjang AC ini hasil kali CD dengan BC. CD dengan BC. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan garis tinggi. AD ini pada garis berlaku hubungan AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Artinya kuadrat garis tinggi ini sama dengan hasil kali dua ruas hasil proyeksi pada sisi miring ya teman-teman. Misal D ini kita geser ke 12, maka AB ini 12 nah teman-teman. Lalu BD ini kita buktikan ya, BD kita akan buktikan panjangnya melalui GeoGebra. Sebentar, kita ketik saja distance dari BD teman-teman. Ini mengukur secara otomatis B, D. Nah, hasilnya 9,98 teman-teman. Terlihat ketika AB 12, BD-nya itu 9,98, BC-nya 14,42. Maka AB kuadrat itu kan 12 kuadrat sama dengan 144, sedangkan BD kali BC itu 9,98 kali 14,42 sama dengan 144 teman-teman. Itu terbukti ya teman-teman sama rumusnya. Pada garis tinggi ini AB berlaku hubungan AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Artinya garis tinggi itu sama dengan hasil kali dua ruas hasil proyeksi pada sisi miring masing-masing teman-teman. Oke, selanjutnya mari kita lihat. Geser slider 4 sampai 12. Titik P bergerak menjauhi menara, panjang alas AB bertambah, panjang AB, BC juga bertambah, titik proyeksi D ikut bergeser, garis tinggi AD ikut berubah, panjangnya namun sudut siku-sikunya ini tetap 90 derajat teman-teman. Ya, perhatikan. Teorema Pythagoras dan teorema proyeksi ini tetap berlaku ya, walaupun ukuran segitiga itu berubah. Oke, mari perhatikan. Oke, berdasarkan simulasi yang telah dibuat, terlihat bahwa semakin besar nilai D, maka titik B-nya bergerak semakin jauh dari titik A. Akibatnya, panjang sisi miring BC yang mempresentasikan kabel penyangga juga semakin bertambah. Hal ini sesuai dengan rumus BC sama dengan akar D kuadrat ditambah 64 tadi teman-teman. Nah, ini lihat teman-teman rumusnya. Ini akan berubah sesuai panjang slider. Dia mengikuti pergerakan slider itu teman-teman. Selain itu tinggi menara tetap 8 meter sehingga titik C ini tidak berubah.
Titik proyeksi D selalu berada pada sisi miring BC dan garis tinggi AD selalu tegak lurus terhadap BC. Walaupun ukuran segitiga berubah, hubungan yang di kotak pojok kanan atas ini tetap berlaku ya teman-teman. Nah, ini titik pojok ini tetap berlaku, perhatikan teman-teman. Nah, oke, ini teman-teman jadinya. AC merupakan tinggi menara sebesar 8 meter. AB merupakan jarak kabel. BC merupakan kabel penyangga sekaligus sisi miring segitiga D ini merupakan titik proyeksinya. Pada sisi miring AD ini garis tinggi atau garis istimewa, dan semakin besar nilai D, semakin panjang kabel yang dibutuhkan. Teorema Pythagoras, teorema proyeksi, dan hubungan garis tinggi tetap berlaku ya. Meskipun ukuran segitiga berubah, nah jadi teman-teman, dengan bantuan GeoGebra ini, konsep teorema proyeksi dan garis istimewa dapat divisualisasikan secara dinamis, sehingga lebih mudah dipahami. Baik teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas materi kedua, yaitu proyeksi pada lingkaran singgung dalam segitiga siku-siku, yaitu studi kasusnya sebuah taman berbentuk segitiga siku-siku memiliki ukuran sisi 12 meter, 16 meter, dan 20 meter. Di dalam taman akan dibuat kolam berbentuk lingkaran yang menyinggung ketiga sisi segitiga itu. Melalui GeoGebra ini, saya akan menentukan jari-jari kolam, pusat lingkaran, dan membuktikan bahwa pusat lingkaran memiliki jarak yang sama terhadap ketiga sisi segitiga. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan studi kasus yang kedua. Pertama saya menambahkan judul dan subjudul. Ini judul saya letakkan di atas karena agar langsung terlihat. Ini untuk menjelaskan studi kasus yang digunakan. Lalu saya menambahkan ukuran segitiga agar data yang digunakan ini langsung diketahui sejak awal. Oke, selanjutnya saya membuat slider. Nah, ini sama saja seperti studi kasus yang pertama. Di sini bedanya saya memberi nama K, lalu minimum ini 0,5, lalu maksimumnya 2, dan ketinggian 0,1. Nah, slider K ini berubah, maka panjang sisi segitiga juga nanti akan berubah. Namun bentuk segitiganya itu tetap sama. Saya menggunakan slider ini agar dapat menunjukkan bahwa sifat lingkaran singgung dalam tetap berlaku, walaupun ukuran bangun ini berubah. Oke, selanjutnya saya menampilkan teks perbandingan. Bentar teman-teman. Ini teks perbandingan. Nah, di sini tulisan ini saya tambahkan untuk menunjukkan bahwa walaupun ukuran segitiga itu berubah, karena slider perbandingan sisinya ini tetap sama. Karena perbandingan tetap 3:4:5, bentuk segitiganya tidak berubah. Yang berubah itu hanyalah ukurannya. Oke teman-teman, selanjutnya saya membuat titik A sama dengan 0,0. Titik A ini udah muncul ya teman-teman. Titik A ini menjadi acuan seluruh konstruksi yang akan kita buat. Titik A ini titik sudut siku-siku segitiga. Oke. Selanjutnya saya akan membuat titik B. Saya tulis B sama dengan 12 dikali K 0,0. Nah, ini sudah muncul ya. B ini merupakan sumbu horizontal. Ini berfungsi membentuk alas segitiga teman-teman. Ya, karena koordinatnya mengandung nilai K, maka posisinya ini dapat berubah ketika slider K ini digeser. Semakin besar nilai K, maka titik B ini semakin jauh dari A. Lihat teman-teman, ini dan ini sebaliknya ya. Jika nilai K semakin kecil, maka B semakin mendekati titik A. Oke. Selanjutnya saya akan membuat titik C, yaitu C sama dengan 0,16 dikali K. Nah, nih muncul ya teman-teman. Titik C ini berada pada sumbu vertikal. Titik ini berfungsi membentuk tinggi segitiga. Sama seperti titik B, posisinya juga dipengaruhi slider. Perhatikan teman-teman. Sama seperti titik B tadi ya, dia dipengaruhi. Jadi naik turun ini titik C-nya. Oke, selanjutnya saya ingin membentuk segitiganya teman-teman. Saya ketik poligon. Nah, ini A, B, C. Nah, nih teman-teman, terbentuk ya segitiganya. Sebelumnya saya ingin menghilangkan label yang tidak diperlukan agar tidak terlalu ramai. Perintah poligon ini digunakan untuk membentuk segitiga A, B, dan C secara otomatis.
Saya ingin memberi warna, teman-teman. Saya memberi warna biru muda, transparan. Warna biru ini dipilih agar bangun utama mudah dikenal, sedangkan transparasi yang digunakan itu agar objek lain yang berada di dalam segitiga ini tetap terlihat. Nah, pada studi kasus ini, segitiga ini mewakili taman, teman-teman. Selanjutnya di sini saya ingin menampilkan sudut siku-siku yang berada di titik A. Saya ketik angle B, A, C. Nah, perintah angle ini untuk digunakan menampilkan besar sudut. Nah, kan muncul 90 derajat, teman-teman. Hal ini membuktikan bahwa segitiga yang kita buat ini benar-benar siku-siku. Oke, sudut siku-siku ini menjadi dasar penggunaan teorema Pitagoras, teman-teman. Selanjutnya saya ingin menampilkan panjang sisi, teman-teman. Tiap masing-masing sisinya ini ya, saya klik pertama AB sama dengan distance A, B. Nah, ini nanti seharusnya yang muncul 12 ya, teman-teman. Akan benar muncul 12 secara otomatis. Lakukan hal yang sama, AC sama dengan distance A, C. Nanti yang muncul 116 ini, teman-teman. Apakah betul? Nah, kan benar teman-teman. Selanjutnya yang terakhir BC sama dengan distance B, C. Entar harusnya muncul 20, teman-teman. B, C. Nah, kan benar teman-teman, yang muncul 20. Distance ini digunakan untuk menghitung panjang ruas secara otomatis. AB menunjukkan panjang alas segitiga, AC menunjukkan tinggi segitiga, dan BC menunjukkan sisi miring segitiga, teman-teman. Saat K sama dengan 1 diperoleh AB 12, AC 16, dan BC 20 meter. Oke, saya ingin menambahkan keterangan di sini. AB sebagai A segitiga bernilai 12 meter, AC tinggi segitiga 16 meter, sedangkan BC sisi miring 20 meter. Agar informasi ini bisa langsung diketahui ya, teman-teman. Nah, akan membuktikan teorema Pitagoras. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 144 ditambah 256. BC kuadrat sama dengan 400, dan BC sama dengan 20 meter, teman-teman. Tulisan ini digunakan untuk membuktikan panjang sisi miring. Karena segitiga yang digunakan itu merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Oke, panjang alas adalah 12 meter, panjang tinggi 16 meter. Hasil perhitungan menunjukkan panjang sisi miring sebesar 20 meter. Nilai ini sesuai dengan panjang BC yang ditampilkan GeoGebra ya, teman-teman. Oke, sekarang saya menentukan luas segitiga, teman-teman. Luas segitiga ini setengah dikali A, B, dikali AC. Nah, kita temukan luasnya 96. Saya tambahkan teks di sini, L sama dengan 96. Bentar, ganti teks. L sama dengan 96 meter persegi. Nah, ini teman-teman. Saya tambahkan teks di sini. Oke, rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas dikali tinggi. Nah, pada gambar ini alasnya adalah AB dan tingginya AC, diperoleh luas taman sebesar 96 meter persegi. Tulisannya saya letakkan di bagian kanan agar tidak menutupi gambar ya, teman-teman. Nah, ini. Oke, lanjut. Saya akan menentukan keliling, teman-teman. Rumus keliling itu K sama dengan AB ditambah AC tambah BC. Nah, kelilingnya ini 48 ya, teman-teman. Sebentar, saya tambahkan teks. K sama dengan 48 meter. Tambah teks. Nah, ini muncul ya, teman-teman. Saya letakkan di sini juga karena keliling ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh sisi segitiga. Ya, hasilnya 48 meter. Lalu di sini saya menentukan semi kelilingnya, yaitu K dibagi 2. Oke, enter. Jadi 24 ya. Kita tambahkan teks juga di sebelah sini. Semi keliling sama dengan 24 meter. Semi keliling ini merupakan setengah dari keliling nilai ini yang diperlukan untuk mencari jari-jari lingkaran singgung dalam, teman-teman. Sekarang saya ingin membuat lingkaran singgung dalam. Oke, saya ketik D sama dengan in circle, teman-teman. Pencet nih A, B, C. Nah, lihat muncul lingkaran secara otomatis. Lingkaran ini menyinggung ketiga sisi segitiga. Ya, teman-teman, menyinggung ketiga sisi segitiganya. Saya ingin memberi warna hijau.
hijau transparan ya, agar terlihat objek di dalamnya. Hijau ini dipilih karena pada studi kasus ini mewakili kolam, teman-teman. Selanjutnya saya ingin menentukan pusat lingkaran. Saya ketik I sama dengan center, klik D. Nah, ini teman-teman, ini pusat lingkaran kita. Ini merupakan pusat lingkaran singgung dalam. Titik ini menjadi titik utama dalam pembahasan proyeksi. Oke, saya tambahkan teks. Pusat lingkaran sama dengan I. Oke, teman-teman, saya letakkan di sebelah sini ya, agar kalian langsung mengetahui fungsi titik ini. Saya ingin menentukan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu R sama dengan luas per semi, teman-teman. Nah, itu hasilnya 4. Jari-jari lingkaran singgung dalam diperoleh dari luas dibagi semi keliling, hasilnya adalah 4 meter. Artinya seluruh titik pada keliling lingkaran ini berjarak 4 meter dari titik I atau pusat lingkaran kita, teman-teman. Selanjutnya saya ingin membuat titik proyeksinya. Saya tuliskan T1 sama dengan close point dalam kurung line, teman-teman. Ketik A, B, I. Nah, T1 ini merupakan titik proyeksi pusat lingkaran pada sisi AB, teman-teman. Karena lingkaran menyinggung sisi AB, maka T1 juga merupakan titik singgung lingkaran dengan sisi AB. Selanjutnya saya membuat T2 sama dengan close point. Nah, ini kita klik, teman-teman, line A, C. Nah, ini I, enter. T2 ini sudah muncul ya, teman-teman. Kedua ini merupakan titik proyeksi pusat lingkaran pada sisi AC sekaligus menjadi titik singgung lingkaran terhadap sisi AC. Oke. Selanjutnya saya mengetik T3 sama dengan close point. Oke, line. Maaf, salah, teman-teman. Line. Ini klik B, C. Nah, ini I. Nah, enter. T3 sudah muncul ya, teman-teman. T3 ini titik proyeksi pusat lingkaran pada sisi BC sekaligus ia menjadi titik singgung lingkaran terhadap sisi BC. Nah, lalu kenapa sih kita harus membuat titik proyeksi? T1, T2, T3 ini merupakan titik proyeksi yang dibuat untuk mencari titik terdekat dari pusat lingkaran menuju masing-masing sisi segitiga. Dalam geometri, jarak terpendek dari sebuah titik ke garis itu adalah garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Karena itu diperlukan titik T1, T2, dan T3. Lalu saya membuat garis proyeksinya. Saya ketik IT1 sama dengan segmen, ketik I, T1. Nah, ini sudah muncul, teman-teman. IT1 ini menunjukkan jarak pusat lingkaran terhadap sisi AB. Ya, selanjutnya saya buat IT2 sama dengan segmen, ketik I, T2. Nah, IT2 ini menunjukkan jarak pusat lingkaran terhadap sisi AC. Selanjutnya saya mengetik terakhir IT3 sama dengan segmen, ketik I, T3. Nah, ini IT3 ini merupakan jarak pusat lingkaran terhadap sisi BC. Saya memberi masing-masing ini mau saya beri warna merah, teman-teman. Warna merah ini agar mudah dibedakan dari sisi segitiga dan lingkaran. Oke, bentar, masing-masing. Aduh, maaf, salah, teman-teman. Nah, ini T2-nya. Saya juga menampilkan nilainya, teman-teman. Klik name and value ini. Klik name and value. Nah, ini juga. Nah, semua sudah muncul ya, teman-teman, terlihat. Oke. Sekarang kita mengukur jarak operasinya, teman-teman. Kita membuktikan apakah benar
D1 sama dengan distance I, T1. Nah, jadi berapa menghasilkan nilai 4 ya teman-teman. Artinya jarak pusat lingkaran ke sisi AB ini adalah 4 meter. Benar ya teman-teman. Lakukan hal yang sama juga. D2 distance I, T2 4. D3 sama dengan distance I, T3. Nah, ini artinya jarak pusat lingkaran ke sisi BC adalah 4 meter teman-teman. Artinya pusat lingkaran ke sisi ini AB, AC dan BC adalah 4 meter. Lalu saya mengetik di sini. Saya mengetik IT1. Nah, teman-teman, saya ubah menjadi teks dulu. IT1 IT1 sama dengan IT2 sama dengan IT3. Nah, ini sama aja, sama dengan 4 meter. Oke. Oh ya, ada yang kurang teman-teman. Ini sama dengan R juga karena nilainya masing-masing 4. Nah, oke. Dari hasil pengukuran terlihat bahwa panjang IT1, IT2, dan IT3 semuanya sama, yaitu 4 meter. Ini menunjukkan bahwa pusat lingkaran memiliki jarak yang sama terhadap seluruh sisi segitiga. Ya, inilah konsep utama proyeksi pada lingkaran singgung. Sebentar, ini pusat lingkarannya saya ingin memberi warna orange, teman-teman. Ini agar terlihat ya. Orange, dan saya juga ingin menampilkan nilainya. Dalam hubungan antara gambar dan rumus, lihat pada ketiga garis merah ini menghubungkan pusat lingkaran ke masing-masing sisi segitiga, teman-teman. Masing-masing garisnya. Sekarang saya menggeser slider. Nah, ketika nilai K diperbesar, waduh, ini sebentar teman-teman, saya ulang. Berantakan ini tadi ya, gak kelihatan. Oke. Ya teman-teman, dilihat ketika nilai tadi dibesar, AB bertambah panjang, AC juga bertambah panjang, BC bertambah panjang, luas segitiganya juga bertambah panjang teman-teman. Kita lihat nih luas segitiga nih ya teman-teman. Kita ulangi, AB nya tambah panjang, AC nya tambah panjang, dan BC juga tambah panjang tentunya. Panjang luas segitiga juga bertambah teman-teman secara otomatis. Lihat, keliling juga bertambah, jari-jari lingkaran juga semuanya bertambah. Jika diperbesar, semuanya ini AB, AC, dan BC, jari-jari luasnya semuanya ikut bertambah. Sesuai rumus yang kita tulis tadi ya, namun perbandingan sisinya tetap 3:4:5, dan sudut A-nya ini tetap 90 derajat. Artinya bentuk segitiga itu tidak berubah. Yang berubah hanyalah ukurannya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan simulasi GeoGebra ini, segitiga yang digunakan ini memiliki ukuran 12 meter x 16 meter dan 20 meter. Luas segitiga adalah 96 meter persegi, kelilingnya 48 meter. Semi keliling itu segitiga 24 meter, jari-jari lingkaran singgung dalamnya 4 meter. I merupakan pusat lingkaran singgung dalam. T1, T2, dan T3 itu merupakan titik proyeksi sekaligus singgung lingkaran terhadap segitiga. IT1, IT2, dan IT3 itu merupakan garis proyeksi dari pusat lingkaran menuju sisi segitiga. Dan D1, D2, dan D3 menunjukkan panjang garis proyeksi, semuanya bernilai 4 meter. Terbukti bahwa IT1, IT2, IT3 sama dengan R sama dengan 4 meter. Saat slider digeser, ukuran bangun berubah, tetapi sifat lingkaran singgung dalam ini tetap berlaku. Oke, cukup teman-teman, terima kasih banyak. Nah, oke teman-teman, dan yang terakhir saya akan membahas materi ketiga, yaitu proyeksi tinggi atap limas pada denah gazebo. Studi kasusnya, sebuah besi berbentuk 5 segi 4 beraturan memiliki alas berukuran 8 meter x 8 meter. Tinggi atap dapat berubah sesuai kebutuhan desain. Pada studi kasus ini akan ditentukan posisi lampu gantung yang tepat berada di bawah puncak atap menggunakan konsep proyeksi titik terhadap bidang. Oke teman-teman, jadi ini adalah studi kasus yang terakhir, yaitu proyeksi tinggi atap limas pada denah gazebo. Di sini saya sudah tulis sebagai EO tinggi limas
EO tegak lurus dengan ABCD, E sebagai puncak atap, dan O sebagai titik proyeksi. Dan saya sudah membuat slider sama seperti kasus pertama dan kedua tadi. Slider ini digunakan untuk mengubah tinggi limas secara dinamis. Ketika slider digeser ke kanan, maka tinggi limas bertambah. Ketika slider digeser ke kiri, maka tinggi limas berkurang. Selanjutnya saya akan membuat titik A. Ketik A sama dengan 0,0,0. A ini salah satu sudut alas gazebo. Koordinat Z bernilai 0 sehingga titik ini berada pada bidang alas, teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan membuat titik B, teman-teman. B sama dengan 8,0,0. B ini merupakan sudut kedua alas persegi. Panjang AB adalah 8. Ya, 8. Selanjutnya saya akan membuat titik C. C sama dengan 8,8,0. Nah, titik C ini merupakan sudut ketiga alas persegi. Lalu saya membuat titik terakhir yaitu titik D. D sama dengan 0,8,0. Titik D ini merupakan sudut keempat alas persegi. Keempat titik A, B, C, D ini membentuk alas gazebo ya. Selanjutnya saya mau membuat alasnya yaitu Q1 sama dengan poligon. Ketik poligon A, B, C, D. Poligon ini membentuk bidang datar dari beberapa titik. Terbentuk merupakan alas gazebo. Saya akan memberi warnanya dulu, teman-teman. Saya ingin memberi warna biru muda. Oke, warna biru muda. Saya memberi warna biru muda agar lebih mudah dibedakan dari atap ya. Nah, ini. Selanjutnya saya ingin menentukan titik pusat alas. Ketik O sama dengan midpoint, teman-teman. Nah, ini ketik A, C. Nah, ini ya, karena koordinat titik A adalah 0,0,0 dan titik C adalah 8,8,0, maka menurut rumus titik tengah diperoleh O sama dengan X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2, Z1 tambah Z2 per 2, sehingga O 0 tambah 8 per 2, 0 tambah 8 per 2, 0 tambah 0 per 2. Jadi hasilnya 4,4,0. Hasil ini sama dengan yang ditampilkan oleh GeoGebra. Iya teman-teman, terbukti sama dengan GeoGebra. Hijau saja. Nah, dan saya akan tampilkan nilainya juga. Dan ya, ini nilainya sudah muncul ya, bisa dilihat. Nah, lebih jelas. Nah, midpoint ini digunakan untuk mencari titik tengah suatu ruas. Oke, karena garis AC merupakan diagonal persegi, maka titik tengah diagonal AC itu adalah pusat persegi. Diperoleh O dengan koordinat 4,4,0. Titik O ini merupakan pusat alas. Titik O juga merupakan titik proyeksi puncak limas. Saya memberi warna hijau pada titik O agar mudah dikenali. Dan kenapa harus membuat titik O? Karena dalam teori proyeksi diperlukan titik hasil proyeksinya. Pada simulasi ini, titik yang diproyeksikan adalah nanti titik E. Pada bidang proyeksinya adalah bidang A, B, C, D. Hasil proyeksinya adalah titik O. Karena limas berbentuk limas segi 4 beraturan, maka proyeksi puncak limas ini jatuh tepat di pusat alas. Pada studi kasus ini, titik O menjadi posisi lampu gantung, teman-teman. Oke? Bisa kita lanjut. Langkah kerja buat titik puncak limas, teman-teman. Nah, ini titik puncak ini E, 4,4, H. Nah, ini sudah terlihat ya. Saya ingin memberi warna terlebih dahulu. Saya ingin memberi warna merah. Titik E ini merupakan objek utama yang akan diproyeksikan. Saya juga tampilkan nilainya. Nah, jika slider bernilai 6, maka koordinat titik E adalah 4,4,6. Artinya puncak atap ini berada 6 meter di atas alas. Ini mengikuti pergeseran slider ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya mau membuat limasnya, yaitu E sama dengan piramid. Nah, ini klik piramidnya, ketik Q1, E. Nah, sekarang di sini sudah ada ya piramidnya. Titik
E ini merupakan puncak limas bangun ruang yang terbentuk merupakan ini model atap gazebo-nya. Saya memberi warna orange transparan agar bentuk limas terlihat jelas, namun objek di dalamnya tetap terlihat. Oke, saya akan membahkan segmen terlebih dahulu. Segmen E, A. Selanjutnya ganti nama dulu. EA ini agar bisa diberi nama ya teman-teman. Selanjutnya E ke B. Segmen E, B. Saya memberi garis ini agar nanti bisa diberi nama. Lanjut, lakukan hal yang sama. EC, E, C, lalu ED sama dengan segmen E, D. Nah, oke. Nah, saya beri warna dulu dan saya keluarkan nama dan nilai. Nama saja teman-teman. Name. Oke, nah ini. Lakukan hal yang sama ya teman-teman. EA, EB, EC, dan ED. Orange. Oke. Nama warna orange. Nah, sudah selesai teman-teman. EA ini menghubungkan puncak E dengan titik A, sedangkan EB adalah rusuk yang menghubungkan puncak E dengan titik B, sedangkan EC adalah rusuk yang menghubungkan puncak E dengan titik C, sedangkan ED adalah rusuk yang menghubungkan puncak E dengan titik D. Keempat rusuk ini membuat sisi tegak limas teman-teman. EA, EB, EC, dan ED. AB adalah sisi alas persegi panjangnya 8 meter, sedangkan BC adalah sisi alas persegi panjangnya 8 meter juga. Sedangkan CD adalah sisi alas persegi panjangnya 8 meter. DA adalah alas persegi yang panjangnya 8 meter. Jadi keempat sisi tersebut membentuk denah lantai gazebo. Ini. Oke, teman-teman. Sekarang saya membuat garis proyeksinya. Nah, oke, ketik di sini E O sama dengan segmen. Nah, ini ketik E, O. Ini merupakan garis proyeksi EO. Ini juga merupakan tinggi limas. Kenapa sih kita harus membuat garis EO? Oke, karena dalam teori proyeksi ini, garis yang menghubungkan titik dengan hasil proyeksinya disebut garis proyeksinya. Pada gambar ini, E adalah titik yang diproyeksikan, O adalah hasil proyeksinya, dan EO itu garis proyeksinya. Karena EO tegak lurus pada bidang alas, maka EO juga merupakan tinggi limas. Saya memberi warna merah tebal agar menjadi fokus utama pembahasan. Nah, ini warna merah. Saya tampilkan juga nilainya. Oke, jadi. Nah, ini teman-teman, jadi nilai EO itu berubah mengikuti slider ya teman-teman. EO ini merupakan tinggi. Langkah selanjutnya saya akan menghitung tinggi limas, itu EO sama dengan distance. Nah, ini ketik E, O. Ini untuk menghitung jarak antara dua titik ya teman-teman. Oke, EO terbukti 6 ya. Di sini sudah saya beri nilai. Saat saya menggunakan perintah distance untuk menghitung jarak antara titik E dan titik O secara otomatis, maka secara matematika jarak dua titik dapat dihitung menggunakan rumus EO sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Karena E sama dengan 4,4,6 dan O sama dengan 4,4,0, maka EO sama dengan akar 4 min 4 pangkat 2 tambah 4 min 4 pangkat 2 tambah 6 min 0 pangkat 2. EO sama dengan akar 0 tambah 0 tambah 36. EO sama dengan akar 36 sama dengan 6. Jadi tinggi limas ini adalah 6 meter sesuai dengan hasil GeoGebra ya teman-teman. Oke, jadi di sini jika slider bernilai 6, maka diperoleh EO ini 6 meter. Artinya tinggi limas adalah 6 meter. Tapi ketika slidernya bertambah, maka EO ini juga akan naik mengikuti sesuai slider ya.
Perhatikan, ketika slidernya bernilai 9,5, maka tingginya juga EO ini bernilai 9,5. Ketika slider 8,5, maka EO juga 8,5 ya. 8,5 ini terlihat ya. So, sudah berputar, kayak artinya tinggi limas itu 8,5. Jika H itu 6, maka EO ini juga 6. E 4,4,6. Koordinat titik O ini 4,4,0. Oke, perhatikan. Koordinat X dan Y keduanya sama. Yang berbeda itu hanya koordinat Z. Hal ini menunjukkan bahwa titik E berada tepat di atas titik O, sehingga O ini merupakan proyeksi ortogonal dari titik E kepada bidang alas. Selanjutnya saya membuat titik bantu ya teman-teman. P sama dengan 5,4,0. Saya membuat titik bantu P ini. Titik ini digunakan untuk membantu menampilkan sudut siku-siku. Nah, nih, perhatikan titik P. Selanjutnya saya membuat garis OP. OP sama dengan segmen ketik O, P. Saya membuat garis dari O ke P ini. Garis OP ini berada pada bidang alas dan digunakan sebagai pembanding untuk menunjukkan ketegak lurusan EO. Nah, ini sudah terlihat garisnya, bentuknya O ke P. Setelah saya menampilkan sudutnya, angle ini ketik E, O, P. Ini untuk menentukan, nah muncul 90 derajat ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa garis EO tegak lurus terhadap garis OP yang berada pada bidang alas. Karena tegak lurus pada bidang alas, maka O ini merupakan proyeksi titik E pada bidang A, B, C, dan D. Dalam matematika, ini ditulis EO tegak lurus dengan ABCD. Pada teori proyeksi, titik ke bidang berlaku jika suatu titik ditarik garis tegak lurus menuju bidang, maka titik perpotongannya dengan bidang disebut proyeksi. Titik ini tersebut, nah pada gambar ini titik E adalah titik yang diproyeksikan, bidang ABCD adalah bidang proyeksinya, titik O adalah hasil proyeksi, garis EO adalah garis proyeksi. Karena EO tegak lurus pada bidang alas, maka O ini merupakan proyeksi ortogonal dari titik E. Ketika nilai H diperbesar, titik E bergerak ke atas. Panjang EO bertambah, tuh EO-nya ini sama dengan 10. Rusuk-rusuk limas menjadi lebih panjang, atap gazebo naik lebih tinggi. Terlihat ya teman-teman? Perhatikan kembali teman-teman saat saya menggunakan rumus jarak dua titik, lalu disubstitusiin koordinat titik E dan O. EO sama dengan akar 4 min 4 kuadrat tambah 4 min 4 kuadrat ditambah 10 min 0 kuadrat. EO sama dengan akar 0 tambah 0 tambah 100. EO sama dengan akar 100. EO sama dengan 10 meter. Ini sesuai dengan yang dihasilkan GeoGebra ya, sehingga dapat dibuktikan bahwa tinggi limas ini 10 meter. Jadi kesesuaian dengan rumus matematika dan GeoGebra ini sesuai teman-teman. Sudut pendek ketika nilai H diperkecil, E bergerak turun, EO-nya menjadi lebih pendek, titik O berada pada posisi yang sama. Hal ini membuktikan bahwa perubahan tinggi limas tidak mengubah titik proyeksinya. Kita lihat. Tidak mengubah titik proyeksinya ya. Jadi kesimpulannya berdasarkan ini, titik E merupakan puncak limas, O merupakan pusat alas sekaligus proyeksi, EO merupakan garis proyeksi, dan tinggi limas EO bernilai 6 meter ketika H sama dengan 6. EO tegak lurus pada bidang alas, O merupakan proyeksi ortogonal dari titik E, EA, EB, EC, dan ED merupakan rusuk limas, dan perubahan tinggi limas ini tidak mengubah titik proyeksi. Dengan demikian, posisi lampu gantung yang tepat adalah titik O, karena berada tepat di bawah puncak atap. Oke, demikianlah sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, karena saya juga masih belajar.
Oke, berdasarkan ketiga simulasi yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa GeoGebra sangat membantu dalam memvisualisasikan konsep proyeksi. Teorema proyeksi dapat diterapkan pada segitiga siku-siku, pusat lingkaran singgung dalam, yang memiliki jarak yang sama terhadap ketiga sisi segitiga. Dan proyeksi limas puncak limas berada tepat di pusat alas. Selain itu, penggunaan slider mempermudah pengamatan perubahan objek secara dinamis. Oke, demikian presentasi geometri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.